Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas akuntansi menang 1 yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eklora Nurul Deseptia, nomor NPM 240130101058 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasyua Putri Prisilia dengan nomor NPM 240130101376. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 24013010347. Perkenalkan, nama saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P516. Directly baru saja menerima bonus awal sebesar 1 juta. Rencana Li adalah untuk menginvestasikan bonus ini dalam dana yang akan mendapatkan bunga majemuk sebesar 6% setiap tahunnya. Nah, di sini diminta A, jika Li berencana untuk mendirikan DL Foundation saat dana telah mencapai saldo sebesar 1.898.000, berapa tahun yang dibutuhkan sampai ia bisa membangun yayasan tersebut. Baik, di sini yang A ini kita bisa menggunakan nilai masa depan dari satu atau future of value of one. Nah, jadi kita di sini menggunakan nilai masa depan dari satu karena di soal itu kan kita diketahui bahwa PF-nya atau nilai awalnya itu 1 juta, lalu FV-nya yaitu nilai di akhir periodenya itu sebesar 1.898.000. Nah, di sini juga kita udah ketahui bunganya atau I-nya sebesar 6%. Nah, sedangkan kita tidak tahu nih N-nya berapa atau periodenya berapa. Nah, ini yang akan kita cari si N-nya ini. Nah, jadi pertama kita bagi dulu si FV sebesar 1.898.000 tadi itu kita bagi dengan PF-nya yaitu sebesar 1 juta. Nah, setelah kita bagi hasilnya adalah 1,898. Nah, kita udah tahu nih I-nya sebesar 6%, lalu N-nya sebesar 1,898. Nah, lalu kita bisa lihat pada tabel yang sudah tertera di tabel 61 bahwa tabel 61 itu terdapat, kalau kita lihat ya, di periode ke berapa bisa kita lihat di 6%-nya itu yang hasilnya 1,898 yaitu berada di 11. Nah, berarti periodenya berarti di 11 tahun. Jadi maka dibutuhkan 11 tahun. Yang B diminta daripada menginvestasikan seluruh bonusnya 1 juta, dia menginvestasikan 300.000 pada saat ini dan berencana untuk melakukan 9 kali investasi tahunan bernilai sama ke dalam dana mulai 1 tahun dari hari ini. Berapa jumlah yang harus diinvestasikan setiap tahunnya jika Li berencana untuk mendirikan yayasan dengan nilai 1.898.000 pada akhir tahun ke-9. Selanjutnya kita akan membahas yang B. Nah, di B ini diketahui PF-nya itu sebesar 300.000 atau nilai awalnya sebesar 300.000, lalu I-nya sebesar 6% dan periodenya atau N itu sebesar 9. Nah, di sini kita akan cari FV-nya ini berapa atau yang di akhir periodenya itu berapa, yakni kita menggunakan nilai masa depan dari satu atau future value of one. Nah, jadi dengan rumus FV sama dengan PF dikali 1 ditambah I pangkatkan N. Nah, jadi kan PF itu kan 300.000, lalu kita kalikan dengan 1 ditambah I-nya itu adalah 6%, lalu dipangkatkan N-nya itu kan 9. Nah, setelah kita ketahui itu 300.000 dikalikan 1,68948. Nah, lalu hasilnya itu adalah 546.844.000. Nah, ini bisa kita kurangi dengan hasil yang tadi dia kan bilang bahwa dia itu akan berapa jumlah harus diinvestasikan setiap tahunnya jika Li berencana untuk mendirikan yayasan dengan nilai 1.898.000. Oleh karena itu kita kurangi dengan 1.898.000 tersebut. Jadi 1.898.000 kita kurangi dengan 844. Nah, ketemulah hasil dari FV-nya tersebut, yakni sebesar 1.391.156. Nah, selanjutnya di B ini masih belum selesai. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan nilai masa depan dari anuitas biasa dari 1. Tadi kan kita udah cari nih FV-nya. FV-nya kan udah ketemu nih. Nah, kita mau cari sekarang di setiap periodenya kan sampai 9 periode. Nah, kita mau cari nih kayak di periode 1, 2, 3 itu berapa di setiap periodenya. Per setiap periode itu
berapa nilainya. Nah kan kita tahu nih di akhir itu sebesar 1.391.156.000. Nah di setiap periodenya itu ada berapa sih gitu. Nah ini yang akan kita cari di sekarang ini menggunakan nilai masa depan dari anuitas biasa dari 1 atau future value of ordinary annuity. Nah dengan rumus FV dibagikan 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1 dibagi dengan I. Nah, jadi FV-nya kan tadi udah diketahui nih yang udah kita hitung di slide sebelumnya sebesar 1.391.156.000. Nah, kita bagikan dengan 1 ditambah I-nya itu 6%, dipangkatkan dengan N. N-nya itu adalah 9. Nah, kita kurangi 1, lalu kita bagikan dengan I. I-nya itu adalah 6% tadi. Nah, kita ketemu hasilnya itu 1.391.156.000. Kita bagi dengan hasilnya yang tadi itu 11,49132. Nah, setelah dibagi kita ketemu deh hasilnya sebesar 121.061.46. Kemudian pada soal P6.1a, yaitu yang sudah diketahui adalah biaya bangunan, wesel tagih, depresiasi, bunga, serta periodenya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mencari present value dari wesel tagih tersebut dengan memasukkan ke rumus berikut sehingga hasilnya adalah 18.528.000 yen. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu mencari nilai bangunan pada saat ini, yaitu dengan mengurangi biaya bangunan dengan depresiasi. Hasilnya yaitu 15 juta yen. Nah, langkah terakhir yang perlu kita lakukan yaitu mencari keuntungan dari penjualan bangunan, yaitu dengan mengurangi present value dari wesel tagih tersebut dengan nilai bangunan pada saat ini, sehingga hasilnya adalah 3.528.000 yen. Kemudian soal nomor P6.1 yang B, yang sudah diketahui yaitu obligasi, jumlah obligasi, interest atau bunga, kemudian periode, serta bunga dari obligasi tersebut. Nah, yang pertama kita cari yaitu present value dari pendapatan bunga, yaitu dengan cara memasukkan ke rumus tersebut, sehingga hasilnya yaitu 53.001 yen. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mencari nilai present value dari pelunasan obligasi, yaitu dengan memasukkan ke rumus berikut, sehingga hasilnya yaitu 35.200 yen. Kemudian yaitu mencari biaya obligasi yang sebenarnya dengan menambahkan nilai present value dari pendapatan bunga ditambah dengan present value dari pembayaran obligasi, yaitu hasilnya adalah 88.201 yen. Kemudian yang terakhir yaitu mengalihkan hasil tersebut dengan total obligasi yang ada, yaitu 300, sehingga 88.201 dikali dengan 300 obligasi, hasilnya yaitu 26.460.300.000 yen. Baik, selanjutnya saya akan bahas terkait dengan poin C. Pertanyaannya yaitu yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yen pada akhir setiap 10 tahun berikutnya, dengan asumsi bahwa suku bunga yang berlaku sebesar 8% berlaku untuk kontrak ini. Berapa yang harus dicatat yang sebagai biaya mesin tersebut? Nah, kita akan menggunakan rumus present value of an ordinary annuity. Nah, kenapa kita harus menggunakan tersebut? Karena pembayaran berulang setiap tahun dalam jumlah tetap selama 10 tahun, maka hal ini dapat memenuhi syarat anuitas biasa atau ordinary annuity, sehingga kita bisa menghitung nilai sekarangnya dengan rumus present value of ordinary annuity.
Sebelumnya kita ketahui bahwa ada angsuran tahunan yang disimbolkan sebagai R, yaitu sebesar 400.000 yen, kemudian suku bunganya sebesar 8%, kemudian kita desimalkan sebagai sebesar 0,08, kemudian jumlah tahunnya yaitu 10 tahun. Sebelum itu, kita gambarkan si diketahuinya tadi sebagai garis berikut yang sudah ada di PPT. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu 1 dikurangi 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N per I. Maka diperoleh, jika dimasukkan angka-angkanya akan diperoleh hasil 6,710. Kemudian akan dimasukkan ke dalam rumus yang kedua yaitu PVF OA sama dengan R dalam kurung hasil dari rumus yang pertama, yaitu jika dikalikan hasilnya akan ketemu 2.684.000 yen. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan poin D. Poin D pertanyaannya yaitu PT yang membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membayar 2 juta yen pada saat pembelian dan 500 yen pada akhir setiap 8 tahun berikutnya. Traktor tersebut harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah berapa dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 12%. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan rumus present value. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena terdapat dua pembayaran terpisah yang berbeda. Pembayaran pertama yaitu sebesar 2 juta yen dilakukan di awal. Kemudian pembayaran kedua sebesar 500.000 yen dilakukan sekali setelah 8 tahun. Maka dari itu menggunakan rumus nilai sekarang diskon tunggal bukan anuitas karena dilakukan hanya sekali setelah 8 tahun, bukan secara bertahap atau terus bertahun-tahun itu. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa pembayaran awalnya yaitu sebesar 2 juta yen, kemudian pembayaran dalam 8 tahunnya 500.000 yen, kemudian suku bunganya yaitu 12%, kemudian kita desimalkan terdapat 0,12, kemudian jumlah tahunnya yaitu 8 tahun. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu kita mencari PVF N, I yaitu 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N. Kemudian setelah kita mencari setelah kita mencari hasilnya itu, kita akan mengalikan dengan FV atau future value. Nah, kemudian setelah kita mencari rumus yang pertama akan ditemukan 0,404. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus yang kedua yaitu dikalikan dengan 500 dan hasilnya akan ketemu 202.000 yen. Kemudian setelah kita menemukan present value-nya, kita akan menotalkan si present value yang kita temukan tadi dengan present value yang ada pada soalnya. Kenapa? Karena itu kita akan jumlahkan si present value-nya. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 2.222.000 yen. Nah, yang terakhir yaitu poin E. Pertanyaannya yaitu PT yang ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%? Nah, kita akan menggunakan rumus pada poin E ini sama dengan rumus pada poin C tadi. Karena dapat dilihat dari soal bahwa penarikan dilakukan setiap tahun selama 9 tahun. Maka menggunakan anuitas biasa atau pembayaran tahunan tetap. Nah, rumusnya tuh sama seperti yang poin C tadi. Kita tinggal masukin aja angka-angkanya yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat pada PPT, ketika rumus pertama sudah dimasukkan, maka akan ketemu hasilnya 5,537, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang kedua, dikalikan akan ketemu hasilnya 66.444.000.
Nah, di situ kan ada gambar garis yang tadi. Nah, itu diumpamakan seperti yang tadi, kita itu bedanya cuman tadi kan 10 tahun, nah ini 9 tahun, jadi kita gambarkan aja yang sama. Nolnya, ada nolnya gitu. Jadi kalau misalnya present value ini, nolnya nggak diisi karena pembayarannya itu di akhir. Kalau misalnya future value, jadi di garis nolnya ini akan diisi angka Selanjutnya pada soal E6.6. Yang A, Licang baru-baru ini menandatangani perjanjian sewa gedung kantor baru untuk jangka waktu sewa 10 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, deposit jaminan sebesar 1.200.000 yen dibayarkan. Dengan deposit tersebut akan dikembalikan pada saat berakhirnya masa sewa dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Pertanyaannya yaitu berapa jumlah yang akan diterima perusahaan pada saat masa sewa berakhir. Nah, berdasarkan soalnya kita bisa menggunakan rumus yaitu future value, yang dimana rumusnya yaitu PV dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. Lalu kita masukkan angka-angkanya. PV-nya itu 1.200.000, lalu R-nya ada 10%, atau bisa dibuatkan menjadi 0,10 dan N-nya yaitu 10 tahun. Lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 3.112.440 yen. Selanjutnya ada soal B. Setelah baru-baru ini menerbitkan obligasi senilai 20 juta berjangka waktu 15 tahun, Ronwoo berkomitmen untuk melakukan penyetoran dana pelunasan tahunan sebesar 620.000. Penyetoran dilakukan pada hari terakhir setiap tahun dan menghasilkan laba sebesar 10%. Pertanyaannya, apakah dana tersebut pada akhir 15 tahun akan cukup untuk melunasi obligasi? Jika tidak, berapa kekurangannya? Lalu selanjutnya berdasarkan pada soal, kita menggunakan rumus future value of an annuity, yang dimana rumusnya yaitu PMT dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R. Lalu kita masukkan seluruh angkanya. PMT-nya yaitu 620, R-nya yaitu 10% atau 0,10, N-nya yaitu 15 tahun, dan akumulasinya yaitu 20 juta. Lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 301,360.000. Lalu selanjutnya ada berdasarkan ketentuan perjanjian gajinya, Presiden Juan Rivera memiliki pilihan untuk menerima bonus langsung sebesar 40.000 atau bonus tertunda sebesar 75.000 yang dibayarkan dalam 10 tahun dengan mengabaikan pertimbangan pajak dan mengasumsikan tingkat bunga yang relevan sebesar 8%. Bentuk penyelesaian mana yang harus diterima Rivera? Lalu soal selanjutnya kita dapatkan yaitu rumus present value, di mana rumusnya yaitu FV dikali 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Lalu kita masukkan seluruh angkanya dan mendapatkan hasil 34.733